Selamat pagi jemaat simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu tanggal 30 Agustus 2020 yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Febrita Melati. Yang kedua, bulan seni. Puji syukur kepada Tuhan atas terlaksananya kegiatan bulan seni 2020 dengan puncak acara perayaan pada tanggal 29 Agustus yang menayangkan penampilan talenta-talenta dari umat di GKI Cikarang melalui kanal YouTube di GKI Cikarang. Majelis Jemaat dan Badan Pengurus Komisi Kesenian mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua umat yang terlibat di dalamnya. Harapan kami akan semakin banyak jemaat yang mempunyai talenta di bidang seni, bernyanyi, bermusik, menari, dapat ikut terlibat dalam pelayanan. Dengan berakhirnya seluruh kegiatan bulan seni, maka kami nyatakan bulan seni 2020 dengan resmi ditutup. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkicikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Memahami dan melakukan kehendak Allah adalah panggilan spiritual setiap kita setelah memutuskan untuk mengakui dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Idealnya, pemikiran kita haruslah selaras dengan pemikiran Allah. Jika tidak, maka kita akan melakukan hal-hal yang berbeda dengan rencana Allah dan tidak berkenan kepadanya. Melalui tema memahami yang dipikirkan Allah, kita diajak untuk memasuki proses menghayati pikiran Allah yang harus terjadi dalam sepanjang kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-14 mengingatkan kita selaku anak Allah demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun demikian, upaya memahami pemikiran Allah bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Seperti murid-murid Yesus yang seringkali menemui kegagalan, kita pun kerap memaksakan pikiran kita sendiri, bahkan tidak bersedia menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Kini mari kita datang kepada Allah, memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajarilah kami selalu di dalam kehidupan kami dengan firman-Mu yang hidup, agar kami selalu berjalan di dalam terang kasih-Mu dan memahami semua kehendak-Mu sehingga kami jauh dari dosa. Tuhan, sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Bimbinglah kami ke dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ku
dalam kelemahan kita, Allah yang maha baik senantiasa mengampuni dan memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sekalipun kita tidak memahami pikiran Allah. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, bersama-sama kita akan membuka diri untuk diterangi oleh firman Tuhan. Mari kita menyediakan hati pikiran, seluruh tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuliakan dan mengagungkan Engkau karena karya-Mu yang begitu besar yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan keselamatan, Engkau memelihara hidup kami hari demi hari. Biarlah anak-anak-Mu terus dapat memuji-muji Engkau Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Dan saat ini kami ingin menyediakan diri untuk diterangi oleh firman Tuhan, agar kami dapat mengerti jalan-jalan yang harus kami lalui bersama Tuhan, agar kami juga dapat mengerti kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan di dalam keseharian kami. Dan lebih lagi kami terus dapat dituntun hidup berhikmat dalam dunia sekarang ini. Kami mau menyerahkan diri kami, hati, pikiran kami, juga seluruh panca indera kami, untuk kami dapat berfokus pada apa yang Tuhan pesankan untuk kami karyakan pada hidup kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pendengaran kami akan firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersama-sama kita akan membuka kitab Injil. Bacaan Injil diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28.
Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik, sehat, dan kita semua dapat mengakhiri bulan Agustus pada saat ini dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada seorang bapak yang memasuki rumah sakit. Kemudian bapak ini melihat seorang anak perempuan yang duduk di pinggir jalan dekat ruang UGD. Nah, anak perempuan ini usianya berkisar 10 tahun. Anak perempuan ini sedang duduk dan kemudian mengelus-elus seekor kucing yang tadi melintas di depan pintu UGD tersebut. Kucing itu sendirian dan tidak ada temannya. Nah, kemudian si bapak mendekati si anak perempuan, mencoba untuk berlaku ramah dan bertanya kepada anak perempuan itu. Si bapak berkata, "Apa ini kucingmu?" Lalu anak perempuan menjawab, "Bukan." Lalu si bapak berkata lagi, "Berapa usianya ya?" Anak perempuan pun menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu si bapak bertanya lagi, "Kucing ini jantan atau kucing betina?" "Entahlah," kata si anak perempuan. Lalu si bapak bertanya lagi, "Apakah kucing itu berasal dari sekitar sini?" Si anak perempuan menatap si bapak dengan tidak nyaman. Katanya, "Aku tidak tahu apakah itu penting bagi bapak." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar percakapan tadi atau mungkin kalau kita berada bersama dengan bapak dan si anak perempuan di depan pintu ruang UGD tadi, kita bisa melihat bagaimana si bapak ini berpikir dan si anak perempuan ini berpikir tentang kucing tadi. Kalau kita merasakan, mendengarnya betul-betul berbeda, ya. Apa yang dipikirkan bapak tentang kucing tadi dengan yang dipikirkan seorang anak perempuan tentang kucing tadi sangat berbeda. Si bapak berpikir bahwa kucing itu harus dikategorikan berdasarkan usia, jenis kelamin, asal usul. Tetapi bagi si gadis kecil itu yang penting adalah kucing lewat sendirian dan saya harus menemani kucing itu. Saya ingin menyayangi kucing itu. Saya ingin mengalami kucing itu.
Si gadis tidak peduli apakah kucing itu berasal dari sawah, berasal dari kota, laki-laki atau perempuan. Dia tidak peduli dengan kategori-kategori yang disebutkan oleh si bapak tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat cara berpikir antara seorang yang dewasa dan anak-anak, antara laki-laki dan perempuan. Ya, berbeda sekali. Apalagi kalau kita pernah ya membaca buku Men Are Like Waffles, Women Are Like Spaghetti. Jadi laki-laki seperti kue pastry, sedangkan perempuan seperti spaghetti ya dalam cara berpikir seperti itu ya. Kalau laki-laki bisa ya langsung berbicara to the point. Tapi kalau perempuan muter-muter dulu ya, muter-muter dulu baru intinya disampaikan. Seperti itu. Nah, kebanyakan juga laki-laki berbicara hanya dengan ya pikiran, apa yang masuk dengan logikanya. Kalau perempuan menggunakan perasaan, seperti itu. Tetapi kalau di zaman sekarang bisa dilatih ya, laki-laki bisa juga menggunakan perasaan pada saat berbicara dan perempuan juga bisa menggunakan logika. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa cara berpikir dua orang saja bisa berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, salah seorang filsuf yang terkenal, kita pasti tahu ya, René Descartes. Dia pernah mengatakan cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemikiran manusia itu menunjukkan eksistensi, menunjukkan keberadaan manusia itu. Manusia dihargai karena apa yang dipikirkan olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya cara berpikir. Dan bagaimana keberadaan kita itu tergantung pada apa yang kita pikirkan. Jadi keberadaan manusia dinilai dari apa yang dipikirkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, berbeda kalau kita mengikut Tuhan. Ya, kita diundang untuk menyalami, untuk memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita tidak bisa bertahan atau bersikukuh pada pemikiran kita. Saat kita harus berjumpa dengan Tuhan, berkomunikasi ya dengan Tuhan. Saat kita berhadapan dengan firman-Nya. Kita diundang untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 23, Petrus mendapat teguran keras dari Yesus saat dia memaksakan pemikirannya kepada Yesus. Bahkan Yesus sampai mengatakan bahwa Petrus apa? Kita bisa melihat ya di dalam ayat 23, enyahlah iblis. Ya. Pemikiran Petrus sebagai manusia itu sangat terbatas. Pemikiran Petrus pada saat dia mengatakan semoga penderitaan itu tidak dialami Yesus. Pemikiran Petrus ini ternyata kalau dilihat Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berpihak kepada kepentingan Petrus sendiri. Ya, jadi Petrus mengikut Yesus itu karena dia punya kepentingan secara pribadi. Dia mengikut Kristus bukan karena kepentingan atau kehendak Allah, tapi dia punya kepentingan sendiri. Sehingga dia tidak ingin Yesus itu menderita. Jadi perkataan yang disampaikan oleh Petrus itu bukan demi kehendak Allah, tetapi demi kehendak dirinya sendiri. Tentu kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang dekat dengan Yesus. Ya, dia berharap mendapat hal-hal yang baik dalam mengikut Yesus. Nah, ketika Yesus menyatakan bahwa dia akan mengalami hal buruk, ya, akan menderita. Nah, ini sama sekali tidak sesuai dengan harapan Petrus. Dan Petrus pun menegur Yesus. Tetapi Yesus balik menegur Petrus karena Petrus hanya mengutamakan dirinya sendiri. Dia tidak terbuka pada kehendak Allah. Dia tidak memberi ruang bagi Tuhan dalam pemikirannya untuk menyampaikan rencana dan kehendaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah ya untuk mengubah kecenderungan untuk mengikuti pemikiran sendiri. Di dalam rumah kita saja ya, apalagi kita terdiri dari ayah, ibu, anak-anak mungkin ada 2-3 orang di rumah, punya pemikiran yang berbeda-beda.
Bagaimana kita dapat mengerti pemikiran si ayah, si ibu, dan si anak kalau tidak terjadi komunikasi? Kita tidak dapat menyangkal bahwa konflik ya di dalam rumah tangga terjadi. Mengapa? Karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik. Mungkin antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik. Jadi bagaimana pikiran seseorang dimengerti itu harus selalu ada komunikasi di dalamnya. Kita harus bersedia menjalin satu relasi, satu hubungan yang erat dan sering berkomunikasi dengan orang-orang di dalam rumah tangga kita. Nah, ini tidak cukup. Selain itu juga kita diminta untuk mengubah cara pandang kita. Baik terhadap diri kita pun juga terhadap sesama. Dalam hubungannya dengan Tuhan, memang syarat untuk mengerti pikiran Tuhan adalah kita terus-menerus menjalin relasi dengan Tuhan. Kita terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa membaca firman-Nya, kita bisa melakukannya di dalam doa-doa kita. Tetapi itu juga tidak cukup. Kita harus bersedia untuk mengubah pandangan kita ya terhadap diri kita dengan pandangan Tuhan. Dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan. Jadi selain relasi dan komunikasi, kita juga bersedia mengubah diri untuk hidup sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada 3 hal penting yang hari ini firman Tuhan sampaikan kepada kita agar kita semakin dapat memahami pemikiran Allah, agar kita semakin dapat melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita diminta untuk menyangkal diri. Kita menyangkal setiap ego kita. Bukan berarti kita tidak memperhatikan diri kita atau memperhatikan keluarga kita demi iman kepada Kristus. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Baik dalam hidup berkeluarga, hidup kita bertetangga maupun berelasi dengan teman-teman sebaya kita. Teman-teman sepersekutuan, teman-teman kerja kita. Kita merenungkan terlebih dulu ketika kita mau berbicara, ketika kita mau bertindak. Apakah yang akan saya sampaikan ini, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau semata hanya karena saya ingin dikenal sebagai seorang pemimpin, atau saya ingin dikenal sebagai orang yang tenar. Ya, saya dikenal sebagai seorang yang memangku jabatan tertentu. Apa yang saya lakukan seharusnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita melakukan apa yang baik dan benar bukan untuk dipuji, tetapi karena itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, menyangkal diri adalah satu sikap mengalahkan ego kita, kepentingan kita. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memikul salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memikul salib ini adalah identik dengan penderitaan. Ya, kita bersedia untuk menanggung kesulitan atau menanggung penderitaan ketika kita memutuskan untuk tetap hidup benar, untuk terus beriman. Sekalipun misalnya dunia mengejek kita sok suci begitu ya, sok rohani, ya. Kita memilih untuk tidak melakukan suap misalnya. Kita memilih untuk tidak melakukan plagiat. Kita tetap jujur, ya, tetap melakukan apa yang benar. Walaupun teman-teman kita mengatakan, ya, sok suci, sok kudus seperti itu. Tapi kita tetap melakukannya. Memang tidak nyaman di telinga kita. Ya, tapi kita tetap bersedia untuk memikul salib. Memang ada rasa nyaman yang hilang ketika kita harus tetap beriman kepada Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, memikul salib bukanlah sesuatu yang mudah.
Banyak ya, kita bisa kehilangan apa saja. Mungkin kita bisa ya duduk di posisi tertinggi ya dalam satu institusi. Tetapi karena kita seorang Kristiani, kita tidak bisa duduk di posisi itu. Kita menyadari dan kita memaklumi. Tapi bukan berarti ketika kita tidak duduk di posisi tertinggi, kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita tetap setia melakukan pekerjaan kita dengan baik, apapun posisi kita. Meskipun kita tidak duduk dalam posisi yang dihormati ya. Nah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kesediaan memikul salib memperlihatkan kesetiaan kita dalam menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menyangkali iman kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menukar iman kita ya, dengan kekayaan, ya, dengan cinta, ya, dengan hal-hal yang nyaman. Tidak mudah, tetapi percayalah, kita yang dipanggil sebagai orang percaya diminta untuk juga mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan. Penderitaan bukan karena kita melakukan kesalahan atau kebodohan, tetapi penderitaan karena kita melakukan kebenaran, karena kita hidup benar di dalam Dia. Dan yang terakhir adalah mengikut Yesus. Yesus tidak ingin para murid-muridnya dan juga kita itu hanya sekedar sebagai fans Yesus. Banyak ya di antara kita menjadi fans dari artis tertentu. Ya, Bapak Ibu ya. Fans siapa misalnya? Fans Agnes Monica. Begitu ya. Fans Ariel Noah. Ya, kita tahu biodatanya seperti apa. Wah, kita tahu di mana dia akan manggung seperti itu ya. Di channel TV apa dia akan hadir ya dan bernyanyi seperti itu kita tahu. Tapi hanya sebatas itu saja pengetahuan kita. Fans kan seperti itu ya. Atribut apa yang dimiliki oleh Agnes atau Ariel Noah. Wah kalau bisa kita mendapatkannya, kita bisa membelinya seperti itu. Tapi hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudari. Kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. Ya, dari pagi sampai malam hari. Apa sih sifat-sifatnya? Nah, tetapi Yesus di sini meminta kita, Yesus tidak ingin dia menjadi artis bagi kita. Yesus ingin agar kita menjadi pengikutnya. Ini bukan sekedar 1 jam, 2 jam Bapak Ibu. Tetapi seumur hidup kita. Yesus ingin agar kita mengikutinya, tidak hanya sebagai penggemar. Tetapi kita juga meniru teladannya, melihat hidupnya, dan melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Mari kita terus mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan, menjadikan Yesus sebagai figur yang memiliki otoritas di dalam hidup kita. Segala yang diteladankan oleh Yesus, mengasihi, mengampuni, berbagi. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Ya, memanggil-manggil, menyeru nama Tuhan. Bukan. Tetapi apa yang Ia hidupi, juga kita hidupi. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga ketiga hal ini, ya, ini adalah panggilan kita untuk memahami pemikiran Allah, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dapat kita lakukan dengan hati yang tulus, tidak bersungut-sungut. Kita melakukannya dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk melakukan ketiga hal tersebut. Ada saja kendala-kendala yang kita alami untuk mengerti pikiran Allah, untuk mengalami kehendak Allah dalam hidup kita. Kendala-kendala apa? Kendala itu bisa datang dari keluarga kita. Misalnya tidak sepaham dengan keluarga. Ada keluarga kita yang berbeda agama misalnya. Mereka yang belum percaya sepenuhnya bahwa Kristus adalah Tuhan. Atau yang berbeda gereja. Ya. Tidak semua ajaran gereja tentang Kristus itu sama.
tentang kehidupan beriman itu sama. Atau misalnya latar belakang keluarga. Kalau orang-orang tua banyak hidup dari kampung begitu ya, sedangkan anak-anak sudah hidup besar di kota. Kalau ke gereja harus berpakaian rapih ya, semua serba rapih. Nah, ketika mereka melihat anak-anak mereka datang ke gereja pakai kaos dan jeans ya, menurut orang muda itu sudah rapih ya. Tapi menurut orang tua masih belum rapih. Nah, ini juga kadang ada perbedaan paham antara orang tua dan juga orang muda. Tetapi yang utama adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu kemudian dikomunikasikan. Lalu bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan itu kita pakai ya, untuk diterangi oleh iman, diterangi oleh firman Tuhan, supaya terjadi kesepahaman. Nah, bisa jadi juga Bapak Ibu kendala yang lain yang kita hadapi ketika apa yang kita imani itu tidak sesuai dengan logika. Kalau seorang yang mengikut Tuhan pasti dia diberkati. Tetapi mengapa Yesus mengatakan harus ada penderitaan, harus memikul salib? Apakah ini sesuai dengan logika kita? Ya, kadang ada banyak hal di dalam firman Tuhan tidak sesuai dengan logika yang kita pelajari. Atau tidak sesuai dengan pandangan masyarakat umum. Orang yang berbahagia adalah orang yang memberi. Itu kata Yesus kan? Tapi bagaimana dengan masyarakat umum? Apakah bisa menerima hal ini? Orang yang berbahagia mungkin ada versinya lagi. Orang yang banyak ya mengumpulkan, banyak mendapat. Berbeda. Tapi kalau kita dalami firman Tuhan dan kemudian kita dialogkan, akan lebih indah lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri dalam menyelami untuk melakukan kehendak Allah. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan hadir memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita harus menyadari bahwa upaya menyelami pemikiran Allah dan melakukannya adalah sebuah proses yang harus terjadi sepanjang kehidupan kita. Bahkan pemikiran Allah dan kehendak Allah ini juga harus didialogkan terus-menerus kepada saudara-saudari seiman, pada masyarakat luas. Ini juga butuh waktu. Semoga kita bersedia untuk terus-menerus berproses memahami pemikiran Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrar ulang pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pimpinan Roh Kudus yang menyingkapkan kami akan keterbatasan pikiran kami. Kami bersyukur bahwa kami digerakkan untuk menaklukkan pikiran-pikiran kami kepada Kristus, agar pikiran dan kehendak Kristus sajalah yang boleh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon penyertaan Tuhan senantiasa untuk memberikan kepada kami kerendahan hati untuk mengakui bahwa pikiran dan kehendak Kristus adalah kebenaran yang harus kami hidupi. Kami saat ini juga berdoa untuk
saudara-saudari kami, anak-anak kami Tuhan, yang hendak masuk ke dalam perguruan tinggi, mereka yang bersiap dalam orientasi mahasiswa pada saat ini. Engkau yang pimpin anak-anak kami Tuhan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Meskipun mereka melakukannya secara online, Engkau yang pimpin mereka untuk bijaksana di dalam menggunakan teknologi. Dan biarlah mereka tidak kehilangan suasana yang baik dan memberkati ketika mereka menjalani orientasi mahasiswa. Bapa di sorga, pimpin kami sebagai orang tua untuk senantiasa mendampingi anak-anak kami dengan baik, mendukung mereka untuk meraih prestasi dan cita-cita mereka. Tuhan, kami juga saat ini berduka cita yang mendalam karena Tuhan telah memanggil almarhum Bapak Edward Hendrik Huta Gaul. Tuhanlah yang memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi Ibu Sorta dan juga anak-anak serta keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan naungi mereka dengan cinta kasih dan kekuatan agar mereka dapat menerima duka cita ini dengan lapang hati. Kami percaya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka untuk melangkah di hari yang baru, di mana mereka harus dapat beradaptasi atas kehilangan yang telah mereka rasakan. Tuhan lingkupi mereka dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, sehingga duka cita ini boleh membekali mereka merasakan janji Tuhan yang indah, yang baik. Dan kami percayakan masa depan Ibu Sorta dan anak-anak serta keluarga besar yang ditinggalkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk bulan seni yang telah berakhir pada saat ini. Banyak hal yang boleh kami refleksikan dari ibadah yang boleh kami jalani, ikuti setiap minggunya. Biarlah dalam segala keadaan kami boleh tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada hal yang dapat menghambat kami untuk terus datang dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah pun dalam keseharian, juga di dalam pekerjaan dan dalam pergaulan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Komisi Kesenian senantiasa untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk kondisi kami yang saat ini. Engkau melihat ya Bapa, begitu banyak negara yang mulai terancam akan krisis ekonomi. Tuhan, biarlah kami boleh tetap berserah dan terus berharap kepada Engkau. Engkau yang menganugerahkan para pemimpin dunia, juga pemimpin negeri ini, kebijaksanaan untuk mengatur strategi perekonomian dengan baik. Kami percayakan Tuhan masa depan bangsa Indonesia dan juga dunia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan hikmat dan bijaksana kami dapat mengatur kehidupan kami dan juga perekonomian kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Bersama-sama kami akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Allah senantiasa menuntun kita dalam memahami pikirannya. Dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, kini marilah kita wujudkan syukur kita dengan membawa persembahan kepadanya.
Firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 33 dan 36 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gedung gereja seperti sedia kala. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah agar kami lakukan di tengah kehidupan bermasyarakat di sekitar kami. Dan kiranya firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas sehari. Dan saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur untuk pelayanan dan kesaksian di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akan selalu memberi persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Masukilah minggu yang baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Umat dipersilakan untuk mengambil satu teduh sejenak. Saat teduh selesai, Majelis GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua selalu. Amin.